sana. Bang 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 Latin got sana. Bang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riesi Teresia dari kelas S1 Manajemen Malam, NIM 1422039, dosen Endah Puspitasari, SHMKN. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas atau PT. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengertian PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT sebagai badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum sebagai pendukung atau dilekati oleh kewajiban dan hak tertentu atau disebut juga dengan artificial person. Secara hukum dianggap seperti manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum. PT merupakan organisasi teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum, serta mempunyai tujuan tertentu. Badan usaha yang berbadan hukum dapat langsung bertindak keluar untuk membuat perjanjian, memiliki aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Perbuatan hukum keluar tersebut cukup diwakili oleh organ badan hukum tersebut. Maksud, tujuan, dan bidang usaha. Tujuan didirikannya PT adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Maksud dan bidang usaha PT dimuat dalam anggaran dasar PT. Bidang usaha dapat dilihat dari KLBI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Usaha Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Tempat kedudukan PT. PT dapat kedudukan di setiap kota atau kabupaten. Jangka waktu berdirinya PT. Pada dasarnya PT dapat berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Namun, pendiri dapat menetapkan jangka waktu tertentu pada saat pendirian. Organ PT. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direktur, dewan, dan komisaris. Organ PT. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. RUPS. Yang pertama, RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Yang kedua, RUPS lainnya atau RUPS luar biasa. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. RUPS tahunan atau laporan tahunan PT meliputi yang pertama, laporan keuangan yang terdiri sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. Laporan laba rugi dari buku tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, laporan mengenai kegiatan PT. Yang ketiga, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan, corporate social responsibility. Yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku mempengaruhi kegiatan usaha PT. Yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Yang keenam, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. 7. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan komisaris. Direksi. Orang yang menjabat sebagai anggota direksi disebut direktur. Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah
1. Dinyatakan pailit atau bangkrut. Yang kedua, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan pailit atau bangkrut. Yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pengurusan PT wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini penting mengingat terdapat ketentuan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai. Namun, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila mereka tidak dapat membuktikan. Yang pertama, kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan baik kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Komisaris atau Dewan Komisaris. Tugas dari Dewan Komisaris yang pertama, melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar terhadap PT atau direksi. Yang kedua, memberi nasihat kepada direksi. Dapat diangkat menjadi anggota komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah, yang pertama, dinyatakan pailit atau bangkrut. Yang kedua, menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan pailit atau bangkrut. Yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Macam-macam PT. Yang pertama ada PT tertutup, yang kedua ada PT terbuka atau PT TBK. Yang ketiga, PT penanaman modal asing atau PT PMA. Yang keempat adalah PT Persero. PT tertutup tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut bertindak sebagai investor atau penanaman modal. Yang kedua, PT terbuka atau PT TBK. Perseroan yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, PT penanaman modal asing atau PT PMA. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Yang keempat, PT Persero. PT yang merupakan perusahaan negara, Persero merupakan BUMN yang minimum 50% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan modal secara langsung. Modal PT. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan pada prinsipnya menerapkan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Mengenai modal dasar perseroan terbatas, terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang PT mengatur sebagai berikut. Yang pertama, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah sejumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah bayar dan ada yang belum dibayar. Jadi modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah terbayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang PT sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Yang kedua, modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana maksud pada ayat 1 dibuktikan dengan penyetoran yang sah. Yang ketiga,
pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Syarat-syarat pendirian PT. Yang pertama, didirikan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta notaris. Yang ketiga, harus memiliki izin. Sebelum mendirikan PT, diperlukan pembuatan kesepakatan antara calon pendiri sebelum ke notaris. Kesepakatan tersebut nantinya akan ditulis dalam akta pendirian di hadapan notaris yang harus disepakati, yaitu nama untuk PT yang akan didirikan, jenis usaha PT yang didirikan, besarnya modal, modal ditempatkan, modal yang disetor, susunan direksi dan komisaris, serta jangka masa waktu jabatan, besarnya jumlah saham, nilai saham, dan besarnya bagian saham yang akan diambil oleh masing-masing calon pendiri. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, nama PT harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nama perseroan yang harus diajukan harus memenuhi persyaratan: A. Ditulis dengan huruf Latin. B. Belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain. C. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. D. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga internasional, kecuali telah mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. E. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. F. Tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. G. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan, dan H. Sesuai dengan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan. Yang kedua, dalam hal nama perseroan yang harus diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali huruf E. 3. Singkatan nama perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Singkatan terdiri atas huruf depan nama perseroan, atau B. Singkatan yang merupakan akronim dari nama perseroan. Pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar PT. Pendirian PT ditandai dengan pembuatan akta pendirian atau akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan notaris yang membuat dua hal besar, yakni anggaran dasar dan keterangan lainnya berkaitan dengan pendirian perseroan. Anggaran dasar PT berisi tentang pasal 15. 1. Kurangnya dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya A. Nama dan tempat kedudukan perseroan. B. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. C. Jangka waktu berdirinya perseroan. D. Besarnya jumlah modal dan modal ditempatkan dan modal disetor. E. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. F. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. G. Penempatan, tempat, dan tata cara penyelenggaraan RUPS. H. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan anggota komisaris. I. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Keterangan lain sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya A. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan dan badan hukum dari perseroan. B. Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat. C. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Setelah menandatangani akte pendirian di hadapan notaris, membuat surat izin domisili berupa NPWP perusahaan, bukti setor modal. Kemudian setelah dokumen lengkap maka menunggu terbit surat SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah terbit SK,
Langkah selanjutnya adalah mengurus izin perusahaan secara online melalui OSS atau Online Single Submission, yaitu bisa mendapatkan nomor induk berusaha berlaku sebagai TDP atau tanda daftar perusahaan atau SIUP, surat izin usaha perdagangan. Demikian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.